Dakwah artinya luas kan? Itu mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Semuanya berkewajiban ikut para anbiya, di antaranya adalah menyibukkan diri dalam mengajak umat dalam kebaikan. Bedakan antara bertabligh dengan berjamaah tabligh. Ada orang sudah bertabligh karena nggak berjamaah tabligh, kita anggap putus sanad itu kan, masya Allah kan. Padahal sanadnya jamaah tabligh itu putus karena hanya dari Syekh Ilyas. Tapi kalau tabligh sampai Rasulullah. Jadi malah begitu itu. Jadi sanad jamaah tabligh itu baru 100 tahun. Tapi kalau sanad tabligh itu adalah 1.500 tahun. Kamu milih yang 1.500 tahun apa 100 tahun? Kalau ada orang fanatik kan begitu itu. Kalau enggak kita jadi salafi. Mereka ikut Ibnu Taimiyah begitu kenceng, tapi ikut Madzhabul Arba'ah yang itu dimufakati lurus juga itu malah ditinggal. Jadi mereka ikut orang yang pemahamannya itu terputus 700 tahun. Nah, kalau orang terlalu fanatik dengan tabligh harus berjamaah tabligh, itu putus sanad 1.400 tahun. Yang sibuk apa Pak? Sanad Quran. Yang sibuk apa Pak? Sanad fikih. Yang sibuk apa Pak? Sanad kutubus sittah. Yang sibuk apa Pak? Sanad wirid. Sembung semua itu jelas. Tapi kalau jamaah tabligh sanadnya baru 100 tahun. Masa gara-gara ngerawat sanad 100 tahun meninggalkan sanad yang muttasil dari guru-guru kita sampai Rasulullah? Terus gimana Pak? Ya, jamaah tabligh termasuk gerakan yang banyak barokah dari satu sisi, dari sisi lain banyak tengkar gitu aja. Itu nyata. Kalau sekarang namanya jamaah tabligh itu harus pecah. Karena dari markasnya sana pecah. Kalau jamaah tabligh nggak pecah itu malah lucu, karena dari markasnya sana pecah. Yang paling tahu jamaah tabligh adalah para masyaihnya. Masyaihnya pecah. Kalau murid-muridnya nggak pecah itu nggak pas. Jamaah tabligh harus pecah. Kalau nggak berarti sekarang nggak sembung sanad, sanadnya semuanya pecah. Maka karena pecah harus hati-hati dewasa, jangan sampai ikut perpecahan. Tidak dibicarakan pun jamaah tabligh kecuali di situ langsung terjadi perpecahan. Ajib itu. Karena memang sanadnya sekarang lagi pecah. Tetapi kalau tabligh dengan arti yang bersambung dengan para anbiya itu tidak akan pecah. Karena aturannya siapapun yang menyampaikan Islam, mengajarkan Islam, mengajak pada Islam, itu sudah menunaikan bertabligh. Tetapi kalau berjamaah tabligh ini arahan mana? Arah mana? Anggap saja, awalnya paling jos jamaah tabligh itu di Indonesia namanya Jakarta. Selepas jos apa? Pecah. Selepas Jakarta awalnya Temboro, anggap jos. Pecah. Yang lebih tosah lagi IPB, pecah. Ya, maka kalau pengen menekuni perpecahan, ikutlah jamaah tabligh. Ini guyon Kang, tapi kamu rasakan. Kamu kan tukang hurut dan akan dihurut-hurutkan terus kan. Apa isinya hurut kami itu? Isinya perpecahan. Coba kalau kita saya mau bertabligh, mau berdakwah, nggak ada perpecahan. Karena luas. Ngajar ngaji bagian dari bertabligh, ngajar tajwid jadi bertabligh. Kalau ini enggak, ini struktur apa ini? Keamiran apa kesuruhan? Aduh, kesuruhan yang mana? Keamiran yang mana? Yang versi mana? Walah. Ngrungokne tok akeh dosane timbang ganjarane. Itu baru mendengarkan, belum mempraktekkan, masyaallah. Tandanya gerakan itu barokah. Ini perpecahan tidak barokah. Adalah menguatkan ukhuwah. Kalau sudah menguatkan perpecahan berarti di sini kita harus super hati-hati di dalam fanatik itu salah. Kita ini memang ujiannya umat Islam perpecahan, tetapi jangan sampai kita menjadi memicu perpecahan yang lebih parah. Orang yang paling praktek dalam istilah jamaah tabligh itu siapa? IPB yang paling praktek siapa? Bangladesh. Apa yang terjadi? Dulu yang satu nampan, dulu yang satu keluarga kalau perlu bunuh-bunuhan gara-gara namanya jamaah tabligh. Maka jamaah tabligh itu nggak usah terlalu serius. Yang serius apa? Bertabligh. Bedakan. Ini agak pedes, mungkin orang tua kamu dengar pun pusing. Coba kamu praktekkan. Kamu serius dengan jamaah tabligh. Insya Allah mungkin amalan kamu bawa ke akhirat untuk hari-hari ini loh Kang. Sudah habis karena sudah gunjing sana gunjing sini. Loh, saya kok tinggal dosanya tok. Iya, ngomong setiap kurut ngomong arahan entek.
Nah, ilmu kita kan untuk menyelamatkan kita. Ini pas mukhtalaful hadits itu ini contohnya. Maka harus pintar-pintar kok ada perkara nggak bisa ditarjih. Wong yang bertengkar itu keluarga intinya saya Ilyas, maka tawakuf. Wes ora usah fanatik kuwatir kok nek terjadi seperti yang di Bangladesh. Beneran. Yang paling paham praktek jamaah tabligh itu IPB. Selepas dipraktekkan istilahnya apa? Begitu teganya dengan teman muslimnya. Karena yang dilihat bukan ukhuwah imaniyah, asobiyah, harokiyah, kefanatikan gerakan. Lupa firman Allah yang telah meresmikan innamal mu'minuna ikhwah, menekuni ngarang sendiri namanya ikhtilaf bainal muslimin. Gimana teh? Setuju gak? Ini nasihat kan. Karena Temboro itu juga ujiannya itu. Kalau kalian terlalu serius dengarkan ikhtilaf itu, nanti gak jadi ngaji. Ini caranya itu memahami mukhtalaful hadits dengan baik.